Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan min indillah tahiyatan ahlul jannah tahiyatan mubarakatan thayyibah tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakkaha mawlaha. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak, ibu-ibu, ibu terima rahmatullah. Saudara-saudaraku, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita di waktu Isya ini. Ya, seharusnya kita kajian maghrib ya. Saya mohon maaf. Dari perjalanan macet luar biasa. Kelihatannya orang Depok keluar semua dari rumah. Sabtu tanggal muda ya, pada keluar semua. Kemudian jalan raya Bogor ada pohon tumbang ranting di macet parah di Cimanggis tadi. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sirah Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Bagaimana Nabi SAW membuat perencanaan yang sangat detil dalam perjalanan hijrahnya Nabi SAW ya, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ikhwatal iman rahimahullah, sebagaimana sudah pernah saya jelaskan ya di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa Darul Hijrah, negeri hijrah yang bernama Madinah ya, Madinah itu artinya kota ya. Jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, atau Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Nama asalnya adalah kota Yathrib. Nah, kota Yathrib ini adalah kota yang memiliki berbagai macam masalah. Ini bukan kota ideal secara hitung-hitungan manusia ya, bukan kota ideal untuk menjadi tempat hijrah sebetulnya. Kenapa? Karena kota ini menyimpan banyak permasalahan. Ada masalah ekonomi di Yathrib. Perekonomian di kota Yathrib itu dipegang oleh orang-orang Yahudi yang mereka menjalankan perekonomian secara timpang ya. Mereka menerapkan gharar, mereka menerapkan riba ya. Kemudian ada masalah kesehatan, sanitasi. Kota Yathrib ini kota yang berpenyakit. Kemudian ada masalah keamanan. Kota Yathrib ini adalah kota yang selama ratusan tahun terjadi perang saudara antara dua suku besar, Aus dan Khazraj. Dan tidak ada pemimpin yang definitif, pemimpin yang dihormati di kota tersebut. Setelah ratusan tahun bertengkar, tadinya orang-orang Yathrib ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ya, untuk menjadi pemimpin kota Yathrib. Tapi tidak jadi karena ternyata Nabi SAW hijrah ke Yathrib, hijrah ke Madinah. Dan Abdullah bin Ubay nanti menjadi tokoh dari
orang-orang munafik. Jadi ini kota dengan beragam masalah. Nah, saya ingin kita lihat bagaimana Nabi SAW mengubah kota yang penuh dengan berbagai macam masalah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, menjadi kota bercahaya. Dan sebetulnya resep Nabi SAW ini bisa kita terapkan di daerah manapun, di wilayah manapun, asal mau ambil resep itu, kan gitu ya. Jadi Al-Quran, Sunnah itu kan menghadirkan ya, resep kemenangan, resep kejayaan, dan resep kekalahan. Kalau mau kalah ada resepnya, diberitahu tuh. Ya. Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba perhatikan bagaimana akhir orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Diberitahu itu bagaimana bangsa-bangsa itu runtuh, hancur. Ya. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ada bangsa Iram, ada bangsa Ad, ada bangsa Thamud, bangsa-bangsa hancur itu. Ya. Diberitahu bagaimana negara itu jadi gagal ya, dalam Quran, dan diberitahu juga bagaimana negara itu menjadi bangkit, kota itu menjadi bercahaya. Nah, kalau kita flashback ya, kita merujaah apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Madinah itu dimulai pendiriannya. Jadi perubahan dari Yathrib ke Madinatul Nabi, ke kota Nabi itu dimulai dari peristiwa Bai'at Aqabah pertama. Masih ingat ya? Ketika datang 12 orang bersumpah setia kepada Nabi ya, menyatakan 6 hal. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak melakukan penipuan, tidak maksiat kepada Rasulullah. Jadi dimulainya dari penerapan etika. Jadi inilah yang mungkin hari ini sering disebut sebagai revolusi mental ya. Tapi revolusi mental itu sia-sia kalau tidak dilandasi dengan akidah yang lurus. Nggak akan terjadi revolusi mental kalau tidak didasari dengan akidah yang lurus. Bahwa kita hidup di dunia itu adalah hamba Allah, harus taat pada Allah, patuh kepada Allah. Makanya poin pertama dalam revolusi mentalnya Rasulullah SAW adalah alla nusyrik billah. Kami tidak akan menyekutukan Allah. Itu harus diawali dari situ. Perubahan mental itu harus diawali dari fondasi akidah yang benar. Baru nanti nggak korupsi, nggak berzina, menegakkan moralitas di masyarakat, menegakkan hak-hak anak, tidak melakukan penipuan. Karena kalau tidak dilandasi akidah yang benar, akidah yang lurus, maka perubahan ini akan berat. Karena Rasulullah SAW tidak akan mungkin mengirim polisi misalnya untuk mengawasi ini orang zina atau tidak, ini orang mencuri atau tidak, ini orang nipu atau tidak, nggak bisa. Jadi kalau kita perhatikan ya, bangsa-bangsa yang kemudian berubah itu biasanya dimulai dari pemimpinnya menerapkan satu standar etika, standar moral, lalu sesudah itu pemimpinnya membuat perangkat hukum yang keras. Kalau kita perhatikan ya bagaimana di Jepang dulu restorasi Meiji itu ada standar nilai diterapkan, kemudian sudah itu ada perangkat hukum yang keras, ada polisi, dan sulit Pak, mau berapa polisi kita gaji untuk mengawasi. Maka jalan termudahnya sudah dibuatkan dalam syariat ini. Mulailah perubahan itu dari perubahan akidah. Kalau setiap orang merasa diawasi oleh Allah, merasa bahwa Allah melihat apa yang dia lakukan, mereka melakukan penyimpangan. Jadi ini titik tolaknya dari sini. Lalu sesudah itu diutus
para dai ke Yathrib. Ya. Ini kalau dalam ilmu sosial disebutnya edukasi publik. Ya. Terjadi pendidikan ulang masyarakat. Masyarakat Yathrib dididik ulang, dibuat penanaman nilai-nilai baru. Ya. Mus'ab bin Umair datang ke Yathrib sehingga tidak ada satu rumah pun di kota Yathrib kecuali pasti telah menerima Islam. Ya. Kemudian sesudah itu terjadi Bai'at Aqabah yang kedua, komitmen untuk membela Rasulullah SAW dengan harta dan darah, dengan nyawa sekalipun, komitmen untuk berjihad. Ya. Tahun ke-12. Ya. Kemudian sesudah itu, ya, baru Nabi SAW hijrah. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita ingin mengubah satu negeri, ya mulai dari perubahan moral. Dan moral itu tegak di atas akidah yang lurus. Akhlak itu tegak di atas akidah yang lurus. Ya, itu rumusnya. Ya, terserah kita mau pakai atau enggak rumus itu. Ya, kalau nggak mau pakai ya udah. Kalau mau pakai bisa pakai cara sekuler. Itu apa tadi? Ya, buat perangkat hukum yang keras. Ya, kayak di Singapura ya, orang meludah langsung didenda misalnya gitu ya. Ada perangkat hukum, bisa juga, jalan juga ya. Ya, tapi akibatnya apa? Orang Singapura ketika di Jakarta nggak disiplin seperti ketika mereka ada di Singapura, betul ya? Begitu. Coba deh lihat. Ya. Orang yang dididik disiplin karena adanya hukuman, ketika keluar dari lingkungan yang tidak ada hukuman, mereka jadi liar gitu. Itu yang terjadi di pesantren-pesantren itu ya kan. Pesantren-pesantren yang ketat, yang keras, ada hukuman macam-macam. Tapi tidak dibangun kesadaran. Akhirnya apa? Para santrinya ketika keluar dari pesantren itu seperti ya, ayam lepas dari kandang gitu. Wah, ini bahaya. Maka harus dimulai dari penanaman akidah. Ini yang perlu kita renungkan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu sesudah Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, mulailah beliau ya, menanamkan nilai-nilai tersebut secara langsung. Beliau menjadi contoh langsung ya, ajaran Islam. Dan nanti kita akan lihat apa yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan ketika beliau masuk ke kota Madinah. Apa perintah pertama dari Rasulullah SAW? Tapi sebelum ke situ saya ingin kita kembali ke sini. Ini tadi kemarin ya sudah kita bahas. Ini ada doa Nabi SAW ketika masuk kota Madinah. Beliau berdoa supaya penyakit yang ada di kota Madinah ini diangkat, dipindahkan ke Juhfa. Dan memang di kota Madinah ini banyak sekali penyakit. Dan para sahabat ketika masuk kota Madinah banyak yang sakit, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga sakit. Ini diriwayatkan oleh Aisyah, tatkala Rasulullah SAW tiba ke kota Madinah, Abu Bakar dan Bilal merintih kesakitan. Maka Aisyah bertanya, "Wahai ayah, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?" Maka Abu Bakar biasanya jika terkena demam, beliau akan menjawab dengan syair. Ya, dalam syairnya beliau berkata, pada pagi hari setiap orang bisa berkumpul dengan keluarganya, namun sungguh kematian lebih dekat daripada tali terompah. Jadi pagi hari bisa saja kita masih berkumpul dengan keluarga kita, namun sungguh kematian mengintai kita, dan itu lebih dekat daripada tali terompah kita. Jadi banyak sahabat yang sakit, bahkan ada sahabat yang wafat. Siapa sahabat yang pertama kali wafat ketika mereka hijrah ke Madinah? Namanya adalah Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya ingin bacakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari
mengenai kisah wafatnya Utsman bin Maz'un. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ummul A'la. Ummul A'la ini atau Ummul A'la. Ya, Ummul A'la ini adalah sahabiyah, imra'atan minal ansar. Ya, wanita dari kalangan Ansar. Bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbaratu, mengabarkan, anna uqtusimal muhajirun qur'atan qatara lana Utsman ibn Maz'un. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat sudah sampai ke Madinah, maka beliau membagi-bagi sahabat muhajirin untuk tinggal di rumah orang-orang Ansar. Ya, jadi dibagi-bagi itu, jadi buat undian kemudian dibagi-bagi. Faqala lana Utsman bin Maz'un, maka kami mendapatkan bagian Utsman bin Maz'un. Kami mendapatkan bagian Utsman bin Maz'un tinggal di perkampungan kami. Fa anzalnahu fi abyatina, maka kami tempatkan, kami bawa beliau di rumah-rumah kami. Fa waja'ahu alladhi tuwfiya fihi, maka Utsman bin Maz'un ketika sampai ke rumah-rumah kami, tinggal di tempat kami, beliau mengalami demam. Ya, yang demam ini menghantarkannya kepada kematian, kepada wafatnya. Falamma tufiya, maka setelah beliau wafat, wa ghussila, beliau dimandikan, wa kuffina fi athwabi, dan beliau dikafankan dengan pakaiannya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat tinggalnya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un tinggal di mana tadi? Di perkampungan Ansar. Faqultu, maka aku berkata, rahmatullahi alaika Abas Sa'ib, semoga Allah merahmati engkau, menyayangi engkau, wahai Abas Sa'ib. Abas Sa'ib ini adalah julukan untuk Utsman bin Maz'un. Semoga Allah merahmatimu, wahai Abas Sa'ib, wahai Utsman bin Maz'un. Fa syahadati alaika, maka sungguh aku bersaksi atasmu, laqad akramakallah, sungguh Allah telah memuliakanmu. Ini kata siapa tadi? Kata Ummul A'la. Ummul A'la berkata, aku bersaksi bahwa Allah telah memuliakannya. Perhatikan, Rasulullah SAW ketika mendengar Ummul A'la memuji Utsman bin Maz'un, Rasulullah kemudian berkata, faqala Nabi SAW, wa ma yudriki anna Allah qad akramah, dari mana kamu tahu bahwasanya Allah telah memuliakannya? Dari mana tahu Allah sudah memuliakannya? Ditegur oleh Rasulullah SAW. Fakultu, maka aku berkata, bi abi anta ya Rasulullah, demi bapakku wahai Rasulullah. Faman yukrimuhullah, kalau orang seperti Utsman bin Maz'un saja tidak dimuliakan oleh Allah, maka orang seperti apa yang dimuliakan oleh Allah? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, amma huwa faqad ja'ahul yaqin, adapun dia sungguh telah datang kepadanya al-yaqin. Al-yaqin maknanya al-maut, kematian. Maka sungguh telah datang kepadanya kematian. Wallahi inni la arju lahul khair, demi Allah sungguh aku berharap baginya adalah kebaikan. Aku berharap dia mendapatkan kebaikan. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi, dan demi Allah, meskipun aku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Qalat, maka Ummul A'la berkata, fa wallahi, demi Allah, la uzakki ahadan ba'dahu abada, demi Allah, sejak saat itu aku tidak akan pernah lagi mentazkiyah. Mentazkiyah itu menganggap suci seseorang setelah peristiwa itu selama-lamanya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ringkasnya gini, Pak. Ini ada sahabat Nabi Utsman bin Maz'un.
Utsman bin Maz'un ini orang Makkah, muhajir. Utsman bin Maz'un ini sahabat, bukan sahabat kaleng-kaleng, ini sahabat luar biasa ini. Sahabat senior. Beliau ikut hijrah ke Habasyah, jalan kaki Pak, dari Mekah ke Habasyah. Udah sampai Habasyah, beliau balik lagi ke Mekah. Dari Mekah beliau hijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, beliau sakit, beliau wafat. Kemudian tetangganya kasih komentar tuh, Ummul Ala kasih komentar. Aku bersaksi sungguh Allah telah memuliakanmu. Maksudnya apa? Aku bersaksi sungguh engkau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Engkau pasti masuk surga. Itu kata siapa? Kata Ummul Ala. Layak gak Ummul Ala berkata seperti itu? Layak aja sebetulnya. Ini sahabat Nabi. Pengorbanannya luar biasa. Muhajirin 2 kali ke Habasyah ke Madinah. Layak sebetulnya Ummul Ala berkata seperti itu. Tapi perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mendidik Ummul Ala dan juga mendidik kita semua agar kita tidak boleh memastikan akhir kehidupan seseorang. Kita nggak tahu Pak. Akhir kehidupan seseorang itu husnul khotimah, su'ul khotimah, kita nggak tahu. Kita nggak boleh pastikan. Kita nggak boleh pastikan. Kalau kita pastikan wah ini pasti mati syahid, ini pasti masuk surga tanpa hisab tanpa azab, dari mana kita tahu? Perkara gaib kita nggak tahu. Ya. Makanya ulama kemudian bertanya, kalau orang seperti ini tidak bisa dipastikan Allah telah memuliakannya, lantas orang seperti apa yang bisa kita pastikan? Maka coba lihat tadi pelajaran penting dari Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasulullah SAW, amma huwa faqad ja'ahul yakin. Dia telah datang kematian kepadanya. Wallahi inni la arju lahul khair. Demi Allah, aku berharap dia mendapatkan kebaikan. Jadi yang bisa kita lakukan hanya berharap. Kita berharap beliau husnul khotimah. Kita doakan beliau husnul khotimah. Tapi pastikan, pasti dia husnul khotimah, pasti dia masuk surga, pasti dia. Kalau kita lihatnya, waduh, ini orang rajin ibadah, rajin ke masjid, pasti masuk surga. Belum tentu Pak. Nggak boleh kita pastikan, nggak boleh. Itu perkara gaib itu, ya, nggak boleh. Utsman bin Maz'un aja nggak boleh dipastikan, apalagi orang di bawah kualitas sahabat. Nggak boleh. Kita hanya berharap semoga dia berada dalam kebaikan. Bahkan kata Rasulullah SAW, ini bentuk tawadhu'nya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wallahi ma adri wa ana Rasulullah. Aku sendiri, aku ini Rasulullah. Aku nggak tahu ma yuf'alu bi, apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Allah akan masukkan aku ke surga atau masukkan neraka, aku nggak tahu. Ini bentuk tawadhu'nya Rasulullah ya. Karena sudah jelas kalau Rasulullah SAW pasti masuk surga. Ya. Maka sesudah peristiwa itu Ummul Ala dan kita juga insya Allah mengambil pelajaran, kita tidak akan mentazkiyah seseorang selama-lamanya. Kalau berharap boleh, kalau menyangka boleh ya saya kira beliau itu orang baik insya Allah. Ya, tapi memastikan beliau pasti orang baik, beliau ini pasti orang soleh, beliau ini pasti kalau meninggal masuk surga, ini nggak boleh. Mastikan itu nggak boleh. Ya, ini kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang itu kita karena saking sayangnya sama guru kita atau saking sayangnya sama orang yang berjasa pada kita, apakah orang tua kita atau paman kita ya. Kadang-kadang sering muncul di lisan kita itu ucapan yang kurang patut sebetulnya itu. Ya tadi ucapan memastikan bahwa beliau pasti, kayak ada ucapan almarhum itu kan nggak layak sebetulnya. Almarhum itu sudah dipastikan dia dirahmati oleh Allah. Itu almarhum itu. Ya, yang cocok sebetulnya ucapannya apa? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jadi bentuknya doa, bukan gelar pasti dirahmati oleh Allah. Begitu ya. Kalau laki-laki katanya almarhum, kalau perempuan almarhumah, kalau banci apa? Aluminium.
Nggak ada ya. Itu nggak cocok sebenarnya, nggak layak kita mengucapkan almarhum, karena almarhum berarti kita pastikan dia dirahmati. Yang bisa kita ucapkan hanya apa? Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Baik, ini kisah Utsman bin Maz'un, sahabat pertama yang wafat di kota Madinah. Nah, Nabi SAW ketika masuk ke kota Madinah, beliau mendapati ada 3 kelompok masyarakat di kota Madinah. Yang pertama adalah para sahabat Nabi, ya, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Dari kalangan muhajirin ada sekitar 100 orang, dari kalangan ansor sekitar 200 orang, 200 sampai 300 orang. Itulah yang nanti akan berangkat ketika perang Badar, itu 313 orang. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua adalah orang-orang musyrik asli Madinah, yang sebagian mereka sebelumnya adalah para pemimpin kota Yathrib, ya, yang dipimpin oleh siapa tadi? Abdullah bin Ubay. Kemudian yang ketiga yang ditemui oleh Rasulullah di kota Yathrib juga adalah komunitas Yahudi. Ya, ada 3 kabilah komunitas Yahudi di sana. Ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Quraisyah. Apa sebab komunitas Yahudi ini tinggal ratusan tahun di kota Yathrib? Sebabnya adalah karena berdasarkan penelitian mereka terhadap kitab suci mereka, mereka meyakini akan datang Nabi terakhir, Nabi akhir zaman di kota Yathrib, di sekitar pegunungan Paran. Sampai sekarang masih ada di Injil, ya, di sekitar pegunungan Paran. Itu akan datang, ya, Nabi terakhir, ya, sehingga mereka menetap di wilayah Yathrib, ya. Dan sebelum masuk sini, ya, itulah yang terjadi kepada sahabat yang dulunya adalah pemuka kaum Yahudi yang bernama Husain bin Salam. Ya, nama aslinya Husain. Husain itu artinya kuda poni, kuda kecil. Husain bin Salam. Ya, ketika nanti kenalan sama Nabi ditanya siapa namanya, Husain. Kata Nabi, jangan pakai nama kuda, nggak boleh. Nggak layak orang Islam itu pakai nama hewan, nggak boleh. Ayam, burung, apa lagi, lembu, amangkurat, gajah mada, itu kan nama-nama leluhur kita zaman dulu kan. Begitu nama hewan. Nah, ketika Islam datang, hilang tuh, nggak boleh pakai nama hewan. Ya. Diganti dengan Abdullah bin Salam. Husain ini asalnya adalah rahib Yahudi, dan beliau radhiyallahu anhu memberikan kesaksian kepada kita. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, penduduk kota Madinah naik ke atas atap-atap mereka. Bahkan ada yang naik ke atas pohon-pohon kurma mereka. Mereka ingin saksikan wajah Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, Husain bin Salam kemudian berkata, "Falamma ra'aituhu qad 'araftu annahu laysa biwajhi kadhib." Ketika aku melihat wajahnya, aku langsung tahu bahwa ini bukan wajah seorang pendusta. Kata Abdullah bin Salam, ketika aku lihat wajahnya, aku tahu ini bukan wajah pendusta. Kemudian Husain bin Salam mendengar sabda Nabi SAW pertama ketika beliau masuk kota Madinah. Apa perintah Nabi? Beliau jadi pemimpin kan kota Madinah. Ini perintah pertama dari seorang pemimpin. Apa kata Nabi SAW? Kata Abdullah bin Salam, tidak ada ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah SAW ketika masuk kota Madinah kecuali beliau bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan beri makanan kepada orang-orang yang lapar." Ada tambahan wasilul arham dalam satu riwayat, tapi ada yang tidak pakai tambahan itu. Wa qumu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah di waktu malam hari ketika orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga
dengan salam, dengan tenang. Itu perintah pertama dari seorang pemimpin kota Madinah. Perintahnya apa tadi? Afshus salam, sebarkan salam. Yang kedua, aqimut ta'am, beri makanan kepada orang lain. Yang ketiga, wa qumu bil laili wan nasu niyam, bangun malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Nabi enggak janjikan apa-apa dari tiga aktivitas itu. Nabi janjikan apa? Nabi janjikan kalian akan masuk surga. Lantas kata Abdullah bin Salam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul islami khair, bentuk Islam apa yang terbaik? Nabi lagi-lagi mengucapkan, tut'imut ta'am, kau beri makan kepada orang lain, wa taqra'us salam, dan kau ucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Coba perhatikan Pak. Kita kalau ditanya bentuk Islam yang baik, mungkin kita akan jawab, oh, orang Islam yang bagus itu yang sering ke masjid. Oh, orang Islam yang baik itu yang sering baca Quran, yang sering sholat malam, yang sering tahajud. Mungkin kita akan ucapkan seperti itu. Tapi ternyata Nabi SAW ketika ditanya orang Islam yang terbaik itu apa? Kata Nabi, orang Islam yang suka kasih makan kepada orang lain, dan orang Islam yang suka mengucapkan salam, baik kepada orang yang dikenal maupun kepada orang yang tidak dikenal. Ini kan unik Pak ya? Unik ini Pak. Apalagi di zaman sekarang Pak, di zaman ketika menyebarnya taslim al-khasah, kata Nabi SAW. Ya, di antara tanda akhir zaman itu adalah menyebarnya taslim al-khasah, salam-salam khusus. Apa itu salam-salam khusus? Salam-salam yang hanya diucapkan oleh seseorang yang dia kenal saja. Kalau nggak kenal dia nggak mau ngucapin salam. Itu salam khusus. Sekarang bahkan dipersempit lagi. Ucapin salam kalau cuma satu jamaah pengajian aja. Kalau beda jamaah pengajian nggak mau ngucapin salam. Mau ngucapin salam lihat dulu celananya cingkrang apa enggak. Kalau nggak cingkrang nggak mau ngucapin salam. Ada kejadian kayak gitu Pak. Lihat dulu jenggot atau enggak, kalau nggak jenggot nggak ngucapin salam. Bahaya. Itu taslimul khas, salam-salam khusus. Kita ini tinggal di negeri mayoritas muslim. Jadi kalau kita ketemu orang, husnudzon aja dia muslim gitu Pak. Iya. Ketemu tukang parkir, husnudzon aja dia muslim, ucapin salam, assalamualaikum. Ketemu resepsionis, assalamualaikum. Ya. Tak kalau salam, ala ma'ruf wa man ta'rif. Kita kenal, kita tak kenal, ucapin salam. Husnudzon aja, ucapin salam. Ya. Jadi jangan kita biasakan taslimul khas. Itu nasihat dari Nabi. Islam yang terbaik itu ucapin salam. Islam terbaik itu beri makan kepada orang. Ini nasihat Nabi pertama ketika masuk kota Madinah. Coba bayangkan Pak. Nabi ingin bangun masyarakat yang punya solidaritas sosial, bukan masyarakat yang nafsi-nafsi, yang egois. Dan Nabi buktikan itu nanti dengan contoh, dengan amal. Jika Nabi SAW mendapatkan harta dari ghanimah peperangan, maka beliau mengatakan, sungguh aku gak bisa tidur kalau di rumahku masih ada harta, dan harta ini belum aku bagikan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang sampai habis. Nabi itu kaya, tapi kayanya Nabi itu cuma semalam. Beliau kaya semalam habis. Nabi itu begitu. Beliau buktikan, beliau bangun masyarakat yang penuh kerjasama, penuh solidaritas. Kembali kepada kisahnya Abdullah bin Salam tadi. Abdullah bin Salam sesudah melihat wajah Nabi dan tahu ini bukan wajah pendusta, Abdullah bin Salam berusaha untuk memastikan bahwa beliau betul-betul adalah Nabi. Maka Abdullah bin Salam mengajukan 3 pertanyaan. Tes Nabi atau bukan? Pertanyaan pertama kan, apa tanda pertama
terjadinya kiamat. Pertanyaan kedua, apa makanan pertama penduduk surga? Pertanyaan ketiga, kenapa ada seorang anak yang wajahnya mirip ayahnya dan ada pula anak yang lain yang wajahnya mirip ibunya? Tiga pertanyaan yang kata Abdullah bin Salam tidak akan mungkin bisa dijawab oleh manusia biasa. Bisa jawab gak? Bisa, karena udah dapat contekan ya. Kalau nggak baca sih nggak bisa. Karena kita bukan nabi ya, kita nggak tahu. Dan Nabi SAW juga nggak tahu hal yang gaib kecuali diberitahu oleh Jibril. Maka Jibril datang beritahu kepada Nabi SAW. Ya. Yang pertama apa? Ciri apa? Tanda pertama terjadinya hari kiamat. Kata Nabi SAW, datangnya api yang menggiring manusia dari arah timur. Terjadinya kiamat. Kemudian yang kedua, apa makanan penduduk surga yang pertama? Hati ikan paus. Ya, hati ikan paus. Kemudian yang ketiga, tentu saja hati ikan pausnya nggak kayak hati ikan paus sekarang. Ya. Wa utubihi mutasyabiha. Nanti di surga itu kita dapat makanan yang mirip seperti makanan di dunia, tapi nggak sama, rasanya lebih enak. Ya, kita dapat apel lagi, dapat anggur lagi, ya, tapi beda dengan apel di dunia, anggur di dunia. Mirip tapi tidak sama. Kemudian yang ketiga apa tadi? Seorang anak wajahnya bisa mirip seperti ayahnya apabila ayahnya mengeluarkan cairan terlebih dahulu. Ya. Seorang anak mirip ibunya apabila ibunya mengeluarkan cairan terlebih dahulu. Itu jawaban dari Nabi SAW. Maka Abdullah bin Salam kemudian masuk Islam, dan Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Salam, wahai Abdullah, kau sembunyikan dulu keislamanmu. Aku ingin panggil ini orang-orang Banu Qainuqa. Ya, aku akan tanya mengenai siapa engkau di tengah-tengah kaummu. Maka dipanggil orang-orang Yahudi Banu Qainuqa, ditanya, wahai orang-orang Yahudi, apakah kalian tahu Abdullah bin Salam, Husain bin Salam? Ya, kami tahu. Siapa dia? Dia pemimpin kami, anaknya pemimpin kami. Dia orang paling mulia di tengah-tengah kami, anaknya orang mulia di tengah-tengah kami. Dia orang paling pandai di tengah kami, anaknya orang paling pandai di tengah-tengah kami. Kata Rasulullah SAW, keluarlah wahai Abdullah, tunjukkan bahwa kau telah memeluk agama Islam. Maka Abdullah mengucapkan, sungguh aku mengikuti agama Muhammad, dan sungguh apa yang dibawa Muhammad adalah benar. Apa kemudian kata Yahudi Banu Qainuqa? Ya, kau adalah orang terbodoh, anaknya orang terbodoh di tengah-tengah kamu. Orang paling hina, anaknya orang paling hina di tengah-tengah kamu. Hina. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nah, yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah ada dua yang paling penting. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, membangun jamaah Masjid Nabawi. Jadi masjid dibangun fisiknya, tapi jamaahnya nggak dibangun, sia-sia Pak. Gak ada isinya. Makanya dilakukan oleh Nabi dua hal tadi, bangun masjid dan bangun jamaah. Bangun masjidnya bagaimana? Ya, bangun masjidnya, bangunan fisik. Ya. Sebagaimana sudah kita bahas pada pekan yang lalu, ya, Nabi SAW, ya, untanya berhenti di tanah milik anak yatim dari Bani An-Najjar. Maka tanah ini dibeli oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat membangun masjid di tanah tersebut, dan beliau ikut membangun masjid dengan tangan beliau sendiri. Dan para sahabat bersenandung, ya, dalam proses pembangunan masjid itu. Ya, ada senandungnya. Allahumma la 'aisha illa 'aishatal akhirah. Kemudian Nabi sambut, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya, para sahabat bersenandung, Allahumma la 'aisha illa 'aishatal akhirah. Ya Allah, sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka Nabi kemudian jawab,
senandungnya para sahabat, faghfir lil ansari wal muhajirah, maka ampunilah dosa orang-orang ansar dan orang-orang muhajirah, orang-orang muhajirin. Jadi senandung ini boleh Pak dalam bekerja ya. Tapi senandungnya yang memiliki nilai agama gitu, nilai akidah ya. Senandung ya, bukan musik ya, senandung Pak. Ini beda senandung sama musik. Senandung itu nggak pakai musik, nggak pakai piano, nggak pakai gitar, nggak ada senandung. Ya. Maksimal senandung itu dulu zaman Nabi pakai duf. Duf itu alat tabuh, ya, senandung. Ya. Tapi nggak pakai musik. Dan sering sering disampaikan senandung itu dalam kerja. Ya. Kerja bersama bangun masjid, nanti ketika menggali parit atau ketika berjihad, ya para sahabat juga bersenandung. Bentuk fisik Masjid Nabawi itu sangat sederhana. Kusennya terbuat dari batu, dindingnya dibuat dari batu bata dan tanah liat, tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, lantai dasarnya dihampari pasir dan kerikil. Ini nggak pakai marmer, nggak pakai ubin, enggak, pasir kerikil. Atapnya terbuat dari pelepah kurma, panjang dan lebarnya masing-masing 100 hasta, pondasinya 3 hasta. Di samping masjid itu dibuatlah rumah-rumah petak, tempat tinggalnya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi hijrah, istri beliau baru 2, Saudah dan Aisyah. Nah, ini seperti ini lah, ini dibuat ya, miniatur Masjid Nabawi. Ya, zaman Nabi SAW ya, di bagian mimbar, ini kamar-kamar istri Rasulullah ya. Tidak semuanya tertutup atap, tidak semua. Nah, ini kamar-kamar istri Rasulullah. Kalau kita umroh ya, ada di lantai bawah itu Masjid Nabawi ya, itu ada museum Masjid Nabawi itu. Sampai lewat tuh ya, datang ke museum Masjid Nabawi, jangan nyarinya Al-Baik aja Pak, ke museum coba cari ya, cari apa ilmu ya. Nah, ini rumahnya Rasulullah SAW, gambarannya seperti ini, sangat sederhana. Bahkan apabila Nabi SAW mengangkat tangannya itu akan menyentuh atap rumah Rasulullah SAW. Rumah yang sangat kecil, sangat sempit ya. Tapi di rumah inilah Jibril turun. Inilah rumah yang penuh dengan cahaya, rumah yang setiap hari wahyu turun ke dalamnya. Luar biasa. Jadi rumah sempit Pak, kalau dipenuhi cahaya, dipenuhi wahyu, dipenuhi Al-Quran, maka rumah itu jadi lapang. Tapi rumah luas, Quran gak dibacakan di dalamnya, sempit Pak. Hati penghuni jadi sempit, marah-marah, konflik. Kenapa? Quran gak dibacakan. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kal maqabir, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan dibacakan Quran, inna syaitana yanfiru minal buyuti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan dalam surat Al-Baqarah. Kalau bisa nih bawa bapak ya, hafal tuh surat Al-Baqarah. Iya Pak, harus punya cita-cita kan. Sebelum kita wafat minimal kita hafal Zahrawain gitu. Zahrawain itu 2 surat, gak banyak Pak, 2 surat aja. Al-Baqarah dan Ali Imran, itu Zahrawain sebutnya. Banyak. Kan Quran 114 surat, 2 aja Pak. Al-Baqarah dan Ali Imran, itu sebutnya Zahrawain. Karena kata Nabi SAW, kalau orang menghafal Zahrawain ya, maka tukang sihir akan putus asa. Gak bisa tukang sihir nyantet harus bisa. Makanya kepala keluarga ini penting, hafal Zahrawain.
baca Zarawet di rumah. Rumah penuh dengan cahaya. Yang pertama bangun masjidnya, fisiknya. Yang kedua bangun jamaahnya. Gimana caranya? Dilakukan ta'akhi, ya. Dilakukan proses mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan mempersaudarakan ini betul-betul dipersaudarakan seperti saudara kandung, ya. Dipersaudarakan 90 orang muhajirin dengan 90 orang ansar. Maka ketika para sahabat dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar benar-benar memperlakukan sahabat muhajirin itu seperti saudara kandung mereka, bahkan lebih daripada itu. Ya. Kisah yang paling terkenal adalah kisah mengenai Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf muhajirin dari Makkah, gak bawa apa-apa, ya, cuma bawa baju yang ada di tubuh. Ya. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, saudagar kaya di kota Madinah. Kita kalau dipersaudarakan sama saudagar kaya, berkonglomerat, mungkin kita bakal minta macam-macam tuh. Dan Sa'ad bin Rabi nggak nunggu dipinta. Sa'ad bin Rabi nawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, aku adalah orang paling banyak hartanya di kalangan Ansar. Aku orang paling kaya di kota Madinah. Kalau kau mau, ambillah setengah hartaku untukmu. Dia punya aset ya, 100 miliar bagi 2, 50 miliar buat kamu, 50 miliar buat saya. Kemarin hakim ya, 1 triliun Pak, Masya Allah. Bagi 2 kalau mau. Aku punya 2 istri. Kalau kau mau, kau lihat mana yang paling kau sukai. Nanti aku akan ceraikan salah satunya, dan istri yang sudah kau ceraikan, aku ceraikan, kau nikahi. Sampai bagi istri, Pak. Masya Allah. Ya, jika masa idahnya sudah habis, nikahi lagi. Rasanya kita nggak pernah, nggak sanggup gitu ya. Infak setengah harta kita. Nggak usah harta deh. Ibu-ibu yang di bawah ya, kalau ada ibu-ibu di bawah, coba ibu-ibu cek koleksi jilbabnya ada berapa. Kalau ada 20, coba bagi 2 gitu. 10 coba infakkan. Kira-kira sanggup gak ya? Oh, bapak nih yang udah punya sepatu banyak, jam tangan banyak, bisa berapa? Punya mobil, motor banyak, infakkan deh. Infakkan. Ya. Kasih ke masjid Al-Amin, biar masjid Al-Amin punya ambulan gitu kan ya. Lo punya ambulan kayak gitu ya. Infakkan. Ya. Berat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, barakallahu laka wa li ahlika wa li malika. Semoga Allah merahmatimu, memberkahimu, keluargamu dan harta. Ya. Aku hanya minta satu hal, tunjukkan kepadaku di mana pasar kalian. Jadi Ansarnya dermawan bertemu dengan muhajirnya yang punya iffah, punya rasa harga diri yang tinggi, rasa malu yang tinggi. Ini barang yang hari ini mungkin sering hilang. Dan kalau ketemu teman-teman kita punya harta, oh kayak berpengen gitu, memiliki harta yang dimiliki oleh teman kita. Nah ini Abdurrahman bin Auf tidak begitu. Maka ditunjukkanlah pasar Bani Qainuqa. Lalu tak lama sesudah itu dia mendapatkan samin dan keju. Ya, dia berjualan.
di pasarnya Banu Qainuqa. Sampai suatu ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah bertanya, bagaimana kabarmu? Kata Abdurrahman bin Auf, aku sudah menikah. Jadi tidak lama Abdurrahman sudah mampu menikahi wanita Ansar. Berapa banyak mas kawin yang kau berikan pada istrimu? Kata Abdurrahman bin Auf, beberapa keping emas. Jadi inilah sikap isarnya kaum Ansar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat Al-Hasyr, ya. Lil-fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir muhajirin yang keluar dari rumah mereka, dari kampung halaman mereka, yang bela agama Allah, mereka adalah orang-orang yang benar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iimana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang tinggal di kota Madinah sebelumnya, orang-orang asli, penduduk pribumi asli kota Madinah, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan saudara mereka di atas kepentingan diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, padahal mereka juga punya keperluan, mereka juga butuh, tapi mereka dahulukan saudara. Ini orang-orang. Nah, kita ini bagian yang ketiga. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, kita orang ketiga, orang yang hidup jauh sesudah mereka. Kewajiban kita apa? Mendoakan muhajirin dan ansar. Tak boleh kita mencaci, menghina, ya, mengorek-ngorek aib para sahabat, tak boleh. Kita jaga kehormatan para sahabat. Ya, para sahabat manusia biasa, ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi kita korek-korek aibnya, kita jadikan itu sebagai lelucon, tidak boleh. Hati-hati. Ya, kita jaga betul kehormatan para sahabat. Nah, kemudian dibuatlah perjanjian antara seluruh penduduk kota Madinah, 3 elemen penduduk kota Madinah tadi, antara kaum muslimin, orang musyrik, komunitas Yahudi. Dibuatlah perjanjian, dan nanti ada perjanjian khusus kepada orang-orang Yahudi. Jadi ada 2 macam perjanjian. Ada perjanjian Mitsaq Madinah, Piagam Madinah, yang mengikat seluruh penduduk kota Madinah, dan yang kedua ada perjanjian khusus kepada orang Yahudi. Ya, nah, kalau perjanjian Madinah ini memang banyak riwayatnya mengenai isi perjanjian Madinah ini, dan terus terang semua riwayat tersebut tidak ada yang kuat sanadnya sebetulnya. Jadi seluruhnya itu lemah sanadnya. Ya. Tapi ya semua ahli sejarah sepakat bahwa pernah ada perjanjian tersebut, ya, mengikat seluruh penduduk kota Madinah. Dikatakan mereka adalah satu umat, kaum muhajirin dari kalangan Quraisy, ya. Intinya adalah kesepakatan untuk saling menjaga keamanan kota Madinah. Ya, tidak boleh berkhianat dalam menjaga keamanan kota Madinah. Itu intinya. Demikianlah ikhwatul iman rahimahullah secara singkat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW menjadi contoh penanaman nilai di masyarakat kota Madinah. Ya, beliau ikut membangun Masjid Nabawi, beliau ikut bersolidaritas bersama dengan kaum muslimin yang kesusahan. Kemudian juga beliau membangun masjid, beliau bersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, dan sesudah itu terjadilah perjuangan berdarah. Karena setahun sesudah Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, mulai orang-orang Makkah berusaha menyerang kota Madinah. Maka tahun kedua sesudah Nabi hijrah, tahun kedua Hijriah, mulailah terjadi beberapa pertempuran kecil sampai akhirnya meletuslah
perang besar di Badar tahun 2003, perang Badar Al-Kubra. Insyaallah akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Saya kira cukup ya, nggak perlu ada tanya jawab ya, khawatir kemalaman. Jadi kita cukupkan saja. Kita tutup sama-sama pertemuan kita malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.